Irama, semua kumpul di sini di radio kita, Radio Sukamti. Ya, kembali lagi Glora dan Irama Radio Sukamti. Ya, edisi ke 701 di tanggal 17 Maret 2020. Hari ini saya menggantikan Mas Tony karena berhalangan ya. Berhalangan dia. Kalau dipaksain juga nanti nggak nyanda waktunya. Iya, kasihan kalau Yes. dipaksain. Ya, seperti biasa kita live YouTube kali ini. Silakan kalau mau berinteraksi di dalamnya. Sekarang interaksinya sekarang streaming Ya, kebanyakan. untuk Ya. Ya, musim-musim sekarang. tetap jaga kesehatan teman-teman. Ya. Oh, itu siapa itu? Ya, dan nanti akan disusul oleh rerunnya videonya dan terakhir lagi akan ada podcastnya ya. Tamu kita malam ini adalah Arsa Wastu. Mantap. Kita nggak usah salaman ya. Oke. Antisipasi. Ya, ini namanya Sanskrit gitu ya. Betul Mas, Ah. dari bahasa Jawa kuno. Oh, bahasa Jawa kuno. Apa tuh artinya? Kalau arsa itu kebahagiaan, terus kalau wastu itu berkat. Berkat kebahagiaan. Kebahagiaan. Ada nama, ada doa. Ada doa, ada nama. Doa adalah nama adalah doa. Nama adalah doa. Nah, tercetusnya gimana nih nama Arsa Wastu gini? Tercetusnya itu karena pengen bikin nama yang kan kita bertiga orang Jawa ini Mas. Ya. Tiga-tiganya orang Jawa. Gimana kalau kita nyari dari bahasa ibu kita aja? Soalnya kalau dari bahasa Inggris itu kan udah terlalu banyak tuh. Atau yang pakai bahasa Indonesia juga diksi-diksi Indonesia banyak. Kita cobalah pakai bahasa ibu kita. Tapi Jawa yang kita cari di kamus bahasa Jawa kuno gitu. Turunan Sanskerta sih Mas. Iya, iya, iya. Gitu. Akhirnya nyari-nyari kata yang bagus sama artinya, ketemu dua kata itu. Terus kalian ketemunya gimana nih? Sebenarnya kalau saya sama Zainal ini dari awal kuliah di Jogja udah satu kelas, satu jurusan, main juga bareng. Terus kita cobalah kita bikin ini aja lah, bikin grup ya. Kayak grup itu daripada kita kan udah jenuh nih. Zainal punya usaha, saya kerja. Jenuh kan dengan pola kerja yang pagi sampai sore, malam cuman ngobrol-ngobrol nggak jelas kayak gitu. Akhirnya yaudah kita bikin ini aja lah, bikin musik. Oke, kita bikin musik. Akhirnya pertama cuman berdua, cuman saya sama Zainal. Akhirnya kita kayaknya musiknya kurang enak nih kalau nggak ada string dan lain-lain. Oke deh, akhirnya kita ngajak Vino. Anak baru saya. Berarti dari awal udah 3 orang ini ya Pak? Gimana? Dua orang Pertamanya 2 awalnya. orang terus ditambah ini ya? Langsung ditambah sama Vino. Iya. Kayaknya Alirannya- sekalian kenalan dulu ya. Tadi Oh, lupa iya. kenalan ya. Satu persatu, monggo. Ya benar. Saya Vino Mas. Sambil lihat Mas dan Mbak yang Vino. Saya anak baru, jadi saya diajak. Kebetulan juga dadakan juga sih diajak sama Mas Zainal, Mas Rizky kan. Saya Kayak nggak tahu tahu apa-apa berarti kan ya. Mereka udah kerja pengen ngeband. Iya. Saya kuliah pengen kerja malah diajak ngeband. Iya. Kan pusing gitu. Jadi Pegang apa nih instrumen? aku kontrabas Mas. Kontrabas. Oke, oke. Saya Zainal Arifin. Saya di vokal satu sama Glockenspiel. Glockenspiel ya. Kalau Vino tuh sebenarnya sama-sama satu kampus juga, cuma adik tingkat aja gitu. Oh, ada angkatan ya. Oke. Kalau saya Rizky di gitar. Ya. Nah, ini kalian memang dari awal konsisten dengan instrumen masing-masing ya? Atau ada pertama gimana tuh? Kan instrumennya sekarang kayaknya udah fix gitu ya? Atau Ya gimana? paling tambahannya ada beberapa lagu yang saya main gitar juga Mas. Gitar 2 gitu. Nah, tapi tetap sih Glockenspielnya dimainin juga gitu. Oh, berarti kadang switch instrumen juga ya? Iya. ganti-ganti. Ini juga nyanyi semua kan ya bertiga nih ya? Ya tiga-tiganya, apalagi memanfaatkan Berarti sumber daya yang minim. nggak ada main vokalnya gitu, nggak ada apa semuanya emang main vokal gitu? Jadi kayak suara kita pingin numpuk aja sih suara 1, 2, 3 kayak gitu. Pengennya di kayak gitu. semua lagu bakalan kayak gitu ya? Bakalan kayak gitu rencana seperti itu. Berarti nggak ada yang lagu ini yang nyanyi dia, yang ini Enggak ada. Jadi ada suara 1, suara 2 sama suara rakyat. Oke. Nah, terus ketika kalian pertama kali ini nih merumuskan, oke kita akan memainkan musik tertentu, itu brainstormingnya gimana tuh untuk milih-milih genre atau segala macam, atau memang udah klik dengan satu
referensi musik tertentu atau gimana? Karena awalnya cuma berdua ya Mas ya. Jadi musik apa nih yang bisa kita nyanyiin berdua dan live juga berdua. Kayaknya yang paling masuk ya musik sederhana, musik folk itu Mas. Gitu ya. Biar segera jalan ya udah kita garap itu dan kayaknya nyaman di sini gitu. Sempat ketika pertama sepakat untuk bermusik, sempat bawain lagu orang dulu atau memang langsung mulai ke proses kreasi karya? Kita awalnya dari awal itu nyoba nulis lagu-lagu sendiri. Nah, jadi dari awal tuh malah sebelum nama Arsawastu dapat itu malah kita bikin lagu dulu aja. Gitu. Langsung buat karya. Bikin lagu dulu aja, bikin lagu ditulis, terus nyari-nyari instrumen, udah dapat 2 lagu terus Ki kasih nama apa ini kita gitu baru gitu Mas. Berarti nggak ada influence band apa gitu nggak ada? Kalau influence ada sih Mas, apalagi kan kita nggak bisa lepas dari yang sekarang lagi in gitu kan, musik-musik folk kita nggak itu sih, nggak, memang kita ngikutin itu ya, terbawa arus gitu sih Mas. Tapi memang kita nyamannya di sana ya gimana lagi gitu. Udah cocoknya dengan itu. Itu sekitar tahun berapa tuh ketika kalian pertama kali memulai? Memulai itu baru tahun kemarin. Tahun 2018 19 apa? Oh 2019 kemarin. Jadi awal kita ngobrol-ngobrol ringan sama Zainal, saya sama Zainal waktu itu bulan puasa. Bulan puasa gimana kalau kita bikin musik itu, yaudah kamu bikin lagu, saya bikin lagu. Terus akhirnya setelah bulan puasa itu kita proses recording sendiri, semua sendiri, mixing sendiri dan dibantu sama teman-teman yang lain. Akhirnya 1 Oktober kita rilis di single pertama rilis di YouTube pertama. Akhirnya 3 lagu lainnya udah rilis di YouTube juga, YouTube dan Spotify dan kanal digital. Kayak gitu. Cukup cepat ya proses dari bentuk band terus berkarya terus merekam karya dan lain-lain. Oke. Iya. Itu maksudnya apa tuh? Langsung break segmen pertama atau gimana? Oke. Mungkin pertanyaan terakhir dulu sebelum kita break ke sesi pertama. Iya. Ini Mas Reno, udah ada yang masuk juga nih. Tadi yang diputerin klipnya. Oke, kita baca dulu mungkin ada dari... di Celoteh Malam. Sukses dari buat... Celoteh, iya. Tadi kan diputerin klipnya. Sukses terus buat Radio Sekamti, thank you. Ada juga Erlan Coffee. Ada Chris KF juga, thank you. Erlan Kopi ya? Habis ini kita puterin video klip kamu, Coffee Project. Kok tahu sih dia kalau mau diputerin? Iya tadi tak infoin. Oh iya. Oke, pemilihan single pertama nih. Cerita di baliknya deh ketika memulai menulis segala macam, apa yang menginspirasi single pertama kalian? Single pertama itu yang berjudul Terus Berjalan. Waktu itu yang terpikirkan di saya waktu itu ingat banget saya sore hari boring terus bikin ini aja lah, main gitar terus bikin petikan-petikan kayak gitu. Akhirnya nemu lirik-lirik yang sebenarnya mewakili semua orang sih, tapi waktu itu saya pribadi juga mewakili itu. Jadi banyak banget sebenarnya masalah yang ada di diri kita, di semua orang pasti punya masalah. Dan kadang kita terlalu memikirkan masalah itu sehingga kita nggak bisa berjalan ke depan. Akhirnya move on. Jadi akhirnya kayak kita udahlah kalau ada masalah kita jalan aja, kita nikmatin yang ada kayak alam atau apa. Akhirnya kan nanti kita mempunyai jalan keluar untuk memecahkan masalah itu. Masalah itu bahkan terlewati kok. Karena waktu berjalan. Nah itu proses songwritingnya tuh waktu itu masih berdua ya? Iya, masih berdua. Kalian keroyokan apa satu orang datang dengan misalnya material mentah terus baru digodok bareng atau gimana? Atau pas mencipta tuh memang berdua? Jadi kayak nih Zainal, bikin kita target 4 lagu Nal, kamu 2 saya 2. Gitu. Kita bikin mentah dulu. Iya. Habis itu nanti kita pikirkan untuk musiknya kayak gimana, kayak gitu. Kalau lirik emang bener-bener sendiri-sendiri waktu yang 4 lagu itu. Oke. Berarti Rizky sama Zainal masing-masing punya andil di penciptaan. Terus Vino yang baru-baru nih mulai ikut songwriting juga nggak? Belum Mas. Belum ya? Iya. Paling juga ngulik-ngulik yang udah ada kan, terus gimana nih cocoknya ditambahin bass tuh di bagian apanya, terus ya lebih ke
apa ya aransemen sih ya, ditambahin ini unsur baru lagi kan kontrabas ini kan. Oke. Bertiga berperan banget berarti ya. Terus sama kalau folk itu kan identik dengan lirik-lirik yang susah gitu Mas bahasanya. Oke, kalau proses produksi gimana tuh proses perekaman single-single kalian? Kalau rekaman kita memproses semuanya sendiri. Oh, Dari home mixing, recording ya? Home recording dari mixing, dari take kita ada tempat singgah gitu di kontrakan ya, kita nyebutnya di kontrakan anak-anak. Habis itu kita punya ruangan yang bukan ruangan sih, kayak ruang kerja yang kita buat kerja di situ semua. Jadi sampai rekaman pun kita di situ. Iya. Mixing pun kita dibantu sama teman kita yang ada di Magelang juga. Untuk mixing kita belajar di sana, akhirnya udah dapet ilmu, akhirnya kita coba buat mixing semuanya sendiri. Wih, irit banget ya. Kita indie sekali ya. Kita berjuang. Kalau bisa sendiri. Kalau bisa sendiri kenapa harus sama orang? Benar. Tapi itu berarti ya. Workflow-nya berarti enak, bisa dalam artian gini, satu single tuh bisa, maksudnya kalau di studio lain kan kita harus ada shift-shiftan segala macam. Kalau ini kan kita bebas untuk nambahin elemen apa. Iya benar. Jadi apa seperti itu prosesnya? Iya, jadi enaknya kayak gitu. Jadi kayak biasalah kita bikin gate dulu kan. Iya. Kita bikin gate terus kita pasti biasanya mikir kan, kayaknya ini ditambah, ini enak deh kita coba. Oh enak. Tapi kadang-kadang yang nggak enak tuh jangan dipaksain jadi enak. Kadang ada kan kayak rasa yang kayaknya enak deh. Itu kita sebisa mungkin menghindari itu. Benar-benar harus jujur. Kalau nggak enak ya nggak usah di tag aja gitu loh. Iya. Jadi emang berkarya harus jujur kayaknya dari situ sih. Sama kadang-kadang ada itu juga kan, kalau kita merasa kurang terus pingin nambahin ini, nanti nggak selesai-selesai. Iya benar. Malah Kadang waktunya bisa Bener, panjang emang banget. gitu kan kadang kalau lagu udah jadi pengennya tambahin lagi. Nah itu Iya. kadang jebakannya produksi sendiri itu kayak gitu. Kan pengen nambahin ini, kurang ini nih kayaknya, kurang ini. Iya bener, jadi kayak kadang-kadang pengen nambah, gitar nih udah enak nih, tambah petikan lagi. Akhirnya yang terlalu banyak tuh akhirnya nggak baik sebenarnya. Iya, jadi Kadang-kadang malah kurang jujur ya jadi. Iya bener, jadi kayak pengen show out nih gitu loh. Nggak boleh sebenarnya. tapi kalau dari segi aransemen kalian emang udah konsisten dengan 3 alat itu ya? Konsisten. Apa nggak pengen ada tambahan apa kayak gitu? Nggak bass kayak apa? Mungkin drum akustik apa nggak pengen? Sejauh ini belum sih Mas. So far Malah yang waktu kita main berdua itu, waktu kita rekaman udah kita tambahin string walaupun belum ada stringnya. Tapi emang udah mikir nanti kita cari string aja, orang lah yang bisa main gitu. Tapi karena nyarinya pun belum kepikiran nyari kemana gitu kan, ya udah kita tambahin sendiri dulu aja. Iya. Dan akhirnya setelah itu jadi nyari dapet, untung dia cocok. Untung dia cocok. Cocok nggak? Tergantung maksudnya. Tapi malah jadi karakter kali ya kalau Iya. mereka emang konsisten dengan ini unik loh ini dia. Iya. Dengan instrumen yang nggak biasa gitu. Berarti bisa dibilang instrumen kalian secara total akustik ya? Nggak ada yang elektrik gitu ya? Kita sebenarnya kalau sebisa mungkin tetap akustik sih. Karena kita emang pengen mengkonsep semua itu akustik. Kayak drum elektrik mungkin kita kalau bisa kita nggak usah lah kayak gitu. Iya. Terus ada efek-efek suara lain nggak yang di take secara live gitu, mungkin di samping instrumen yang udah ada nggak? Waktu itu cuman mungkin tamborin aja sih. Marakas aja. Iya, Gitu. Karena kita juga masa mau additional marakas kan juga kasihan kan. Mending kita nggak usah aja kalau satu lagu nggak usah lah. Mainnya satu lagu doang gitu. profesional ada. Cuma gini kasihan kan, cuma satu lagu gini-gini doang kan kasihan. Kerjaannya gini aja di pojok gitu kan ya. Kan kasihan ya. Itu sambil olahraga juga ya kali ya. Oke, mungkin boleh di-share ke teman-teman untuk sosmednya Arsawas tuh. Ya kalau untuk Instagram kita punya di arsa.wastu di Instagram. Kemudian Twitter juga ada arsawastu official. Terus di YouTube kita punya bukan video klip sih tapi video lirik ya. Untuk memperkenalkan lagu-lagu Arsawastu itu ada di channel YouTube Arsawastu. Gitu. Terus untuk lagu-lagu bisa didengarkan di kanal-kanal digital, cari aja Arsawastu. Untuk kontak personnya ke IG atau kemana nih? Ada di Instagram, ada CP kita, ada di Twitter juga ada. Oke. Terus apa lagi ya? Performance deh. Performance. Konsep perform. Menurut kalian apa nih yang Arsawastu banget performance-nya tuh apa gitu?
mungkin ada gimmick-gimmick mungkin kalau Sawastu. Ada gimmick-gimmick atau mungkin ritual tertentu Ritual, atau ya. mungkin tradisi tertentu ketika perform gimana tuh? Apa ya Mas? Kalau aku sendiri sih ya sampai sekarang pun juga masih, karena kan ini alat kontrabasku juga Yeah. spesifik banget kan. Kalau mau cari sound yang benar-benar apa ya kita pengenin gitu kan masih susah emang sampai sekarang juga masih. Dan itu saya harus juga belajar lagi cari gimana sih biar soundnya ini enak Yeah. gitu-gitu. Mungkin karena kan setiap panggung juga beda kan Mas ya. Setiap operatornya juga beda, semualah segala aspek lah itu. Mungkin kalau untuk kendala itu sih gitu. Kalau untuk performingnya juga kita standar gitu sih ya. Layaknya performing pada umumnya gitu sih. Yang penting gimmick kita paling mungkin bentuk dari kontrabas sama glockenspielnya sih mungkin. Iya. Kontrabas memang cukup unik ya kalau Alhamdulillah lah ya. cukup unik dan kadang cukup ribet juga ya karena besar. Ya, itu Mas. Bawanya Juga susah ya kan. Sempat keluar kota gitu nggak? Belum sih Belum Mas, ya? untuk saat ini ya. Semoga ya Mas, amin. ada cerita unik gak sih di balik kalian manggung tuh mungkin kejadian-kejadian yang gimana? Ada pernah sekali tuh di Kaliurang, itu bulan November kemarin ya. Jadi itu acaranya hujan deras banget Mas. Itu kalau kata panitianya, ini hujan lemparan Mas dari Prambanan. Katanya. Oke. Di Prambanan ada acara, itu alasannya. Jadi terus waktu kita tampil itu hujan deras dan di depan panggung itu kubangan air gitu loh Mas. Jadi penontonnya agak jauh, sini kosong, penontonnya jauh dan itu yang nonton cuma panitia dan yang bikin stand-stand di situ gitu. Pokoknya itu kayak kita menghibur panitia doang gitu loh. Padahal panggungnya udah gede banget itu, kasihan. Iya. Ya, setiap band mungkin harus mengalami seperti itu. Mungkin ada fase seperti itu. Sejauh ini baru itu sih Mas. Ya kalau yang lainnya alhamdulillah ada nggak sih? Vin pernah nggak yang aneh-aneh? Vin? Apa ya? Pernah lah. Di mana ya? Ada itu masih hujan juga sih di 0 km. Oh 0 km ya Mas. Acara itu Selasa pagi kan. Kita udah milih apa? Rundownnya terakhir sendiri, ternyata terakhir sendiri hujan Mas, kan kacau. Penonton bubar dulu mereka. Pending berapa lama gitu. Akhirnya tapi tetap lancar sih main gitu. Itu kontrabas kalau kehujanan ini gak sih? Ngefek gak sih? Ya ngefek Mas benernya. Iya. Iya. Nah, Walaupun harus akustik di- oh. Iya. Kayunya itu kan Kayu loh, Ren. Kudu PP. jadi kapal kan. Oke, Oke, kita nanti lanjut lagi break ke dulu. sesi 3. Sebelumnya nanti kita ada perform dari Arsa Wastu. Arsawas tuh, oke? Sip. Bersama nantinya di Sleman ini, bersama nantinya di tanah ini. Merapi tak pernah ingkar janji, megahnya menjadi saksi di utara kita. Ribuan manusia menyusun rencana, beberapa di antaranya menyusun cerita. Oh, aku pernah menghabiskan waktu bersama dirimu, menghabiskan jam malam di Taman Kaliurang. Lalu kita turun ke
bersama dinginnya malam, menjemput pagi sambil mengantri riuh di Gudeg Bromo. Setiap sorenya kita selalu lupa bahwasanya kita takkan bisa selalu bersama nantinya di Sleman ini, bersama nantinya di tanah ini, bersama nantinya di Sleman ini, bersama nantinya di tanah ini. Saat aku mulai mengeluh dari tugas-tugas kampus tercinta, kau menunjukkan betapa cantiknya candi-candi di Prambanan. Tuhanlah yang berkuasa, Adi Sucipto bersaksi, memang kita tak bisa bersama nantinya di Sleman ini, bersama nantinya di tanah ini, bersama nantinya di Sleman ini, bersama nantinya di tanah ini, bersama nantinya di Sleman ini, bersama menjadi saksi di tanah kita yang baru, meski bersama takkan lagi bersamamu per hari ini, namun bersama menjadi saksi di sejuta kisah yang baru, meski bersama takkan lagi bersamamu per hari ini, namun bersama menjadi saksi di sejuta kisah yang baru, bersama nantinya di Sleman ini, bersama nantinya di tanah ini, bersama nantinya di Sleman ini. Ya, masih di Glora dan Irama bersama Arsa Wastu. Iya. Tadi itu di Sleman ya. Di Sleman. Nah, itu single terakhir single terbaru ya. Ya, single terbaru. Iya, iya. Itu ceritanya gimana sih soal apa kayaknya banyak mengungkap tempat-tempat di Sleman gini. Gimana tuh? Sedikit kita juga. Ya, sebenarnya itu bukan pengalaman pribadi sih, Mas, tapi lebih ke mencari pengalaman-pengalaman
yang umum gitu. Kan kayaknya tuh banyak temen-temen saya yang tinggal di Sleman, kuliah di Sleman, tapi dia harus berpisah karena yangnya atau temennya, sahabatnya itu harus pulang ke kampung halaman. Setelah sekian lama menjalin sebuah hubungan, baik itu persahabatan atau percintaan tuh, mereka tuh berpisah tapi dalam kondisi yang masih saling sayang gitu. Itu sih lagu ini untuk kalian semua lah yang merasakan. Buat itu. sobat Ambiara. Tapi yang diangkat memang Sleman karena kalian memang juga warga Sleman atau Betul gitu ya? Kuliah di Sleman. Kuliah di Sleman. Saya 8 tahun di Sleman. Iya. Ini malah dari lahir. Ini warga Kodia sebenarnya. Tapi kuliahnya di Sleman. Ya, banyak cerita yang kadang-kadang lagu terangkat dari image kota ya, image kotanya gitu. Iya, besok mungkin bisa di Parangtritis kan. Kalau enggak cerita juga nanti. Besok mau bikin tentang di Bantul kayaknya. Di Gunung Kidul. Iya. Mungkin Pemda Sleman ya kalau butuh lagu buat Dinas Pariwisata mungkin. Targetnya lebih corporate sebenarnya. Pak Bupati. Oke. Nah kalau proses produksinya single ini gimana tuh? Awalnya sih lagunya dijadiin dulu ya, terus kita membawakan lagu ini di beberapa event sebelum akhirnya direkam gitu mas. Oke. Jadi sempet ganti-ganti aransemen sih maksudnya. Yeah. Sebelumnya gak gini tapi sampai kemarin kita rekam dan hasilnya akhirnya fix seperti ini gitu. Walaupun bisa dibilang cukup panjang ya, 6 menit 40 detik. Yeah, tapi cukup panjang karena lagunya. kesepakatan bersama, udahlah nggak apa-apa segini gitu ya udah. Proses proses tambal sulamnya itu di home recording kalian itu ya waktu itu? Ada yang udah waktu perform juga. Ini fixnya ketika perform ya sebenarnya. Ketemunya lagi di perform gitu, latihan. Besok ada event nih, latihan. Enak ini tambahin gini nih gitu. Bahkan ada ya beberapa part itu ketemunya waktu rekaman mas. Oke. Jadi waktu take rekaman tuh, coba kamu inilah tambahin gini lah. Spontan ya. Iya gitu. Gitu. Jadi apa ya, saling tambal gitu terus akhirnya udah fix kayak gini. Iya, oke. Ada kolaborator nggak untuk di lagu ini di Sleman atau memang murni kalian bertiga? Murni ya. Kita mau nih bertiga. Bertiga ya. Betul. Mungkin kedepannya bakal ada kali ya. Mungkin. Belum kepikiran. Dharma for Music mungkin kan. Wasik. Oke. Kalau untuk Arsa Wastu itu ada MD-nya gitu nggak sih? Apa kalian bertiga doang yang memutuskan untuk lagu ini bagus, lagu ini kurang? Gitu. Ya, sebenarnya sejauh ini keputusan masih di kita bertiga sih. Teman-teman yang bantu di belakang tuh support aja gitu mas. Support aja ya. Tetap keputusan final di kalian Iya. bertiga. Ya belum ada manajerial segala macam tuh belum ada mas. Iya. Oh, tapi di single-single yang udah yang akan datang akan ada kemungkinan nggak untuk lead singernya ganti? Kayaknya selama ini lead singernya Zainal terus ya? Atau gimana? Iya, untuk sekarang Zainal 3 saya 2. Oke. Iya. Ini Vino. Kita harus menargetkan personalnya harus punya lagu nih gitu loh. Ayo Vin. Gak bisa saya mas. Sebenarnya ada keuntungan ya dengan 2 atau 3 songwriter itu lebih bisa jadi bisa lebih produktif karena kan dari 3 kepala, jadi ketika yang satu mungkin stuck di support orang yang lain. Bener nggak sih kayak gitu kalau di kasus kalian? Iya. Iya sih sebenarnya kayak gitu sih, kayak waktu itu saya bikin materi lagu yang apa ya, yang berjalan kayaknya kan saya bener-bener kalau untuk bikin lirik saya nol ya kayaknya. Saya bikin lirik gak bisa yang sebagus seperti Zainal, jadi kayak kadang-kadang nih aku punya lirik kayak gini, tolong dikoreksi yang harus diganti yang mana, yang harus ditambahin yang di mana kayak gitu sih. Oke. Terus untuk di Sleman ini sementara ini video lirik ya? Belum ada video. Akan memproduksi video lirik kah atau mungkin video klip rencana ke depannya? Kalau kemarin sih sempet menghayal-hayal sih mas ya. Katanya sih pengennya langsung video klip. Cuma memang apa ya, mungkin selain itu kan butuh effort yang lumayan ya mas ya. Untuk bikin sebuah video klip. Ya targetnya sih mungkin tahun ini bisa jadilah. Gitu. Ada sih keinginan ada mas. Iya.
tergantung konsepnya juga kan sebenarnya kan. Iya. Kalau konsepnya mungkin yang simpel tapi breakthrough gitu bisa juga sih. Oke, klip terus. Terus mungkin kita bisa baca-baca dulu komen-komennya. Oh, Silakan Mas Reno. Nah, tadi ada sampai mana kita? ada Inan doang, mantap Kak, thank you. Ada juga Saiful Anam. Sukses terus dari Cilacap. Kilop Official, sukses terus for Jacob. Ya, Thomas Bima, Sleman. Ini mungkin ada kaitannya dengan lagu di Sleman tadi ya. Ya. Siapa Dika Celoteh Malam, openingnya keren tadi lagunya. Ya lagumu. Ini kok enggak. Ya. Terus ini nih. Strategi ini nih, strategi memasarkan lagu kalian yang terbaru. Kalian udah punya strategi tertentu nggak untuk di single di Sleman ini? Kalau sejauh ini saya baru meng-email ke akun-akun musik di Instagram sih Mas. Yang ada kan akun-akun buzzer musik yang dia itu sering mengupload single-single baru dari band-band indie bahkan di seluruh Indonesia gitu kan. Itu ya saya udah email ada kalau sekitar 5 gitu. Tapi memang belum ada yang dipublish. Kalau yang lagu yang dulu itu sudah ada sih, yang kita email ada berapa 10, ada akun yang mau nge-publish kita, ada separohnya gitu sih. Sejauh ini itu sama ke teman-teman sih, ke teman-teman minta tolong di-share dong, gitu-gitu doang. Radio udah dimasukin juga? Radio belum. Belum ya? Belum ya. Tapi kalau saya ini ragu Mas, kayak yang lagu di Sleman ini kan 6,40 itu menurut Mas penyiar sendiri untuk radio itu easy listening nggak sih Mas? Masih ada standarnya nggak sih radio kalau untuk harus 3 menit itu? Aku nggak tahu Ya? kalau itu. Kelihatan sih masih sih. Kalau radio Skamti bisa. Bisa ya? Malah perform. Besok pagi saya email. Oke. Kalau yang single sebelumnya enggak sepanjang itu juga kan? Enggak, 3, 4 paling banyak 4. Karena memang banyak yang diceritain kali ya untuk lagu ini. Tadi liriknya juga cukup panjang ya. Iya. Nah, kan kalian udah punya EP yang self title itu ya. Nah, terus ini yang di Sleman ini sebenarnya single berdiri sendiri atau nantinya akan menjadi bagian dari next album atau gimana sih? Iya sih, rencana besar kita sih entah tahun berapa kita pengennya punya sebuah album Mas ya. Nah tentunya album itu akan mengemas lagu-lagu yang kita luncurkan itu, termasuk EP kita 4 di awal dan single-single ke depan nanti. Oke. Tapi entah tahun berapa. Begitu sih, itu cita-cita lah ya Pak. Tahun inilah. Wah, Masih positif. belum, kayaknya belum bisa Mas tahun ini. Apa-apa kan terus berjalan ya. Nggak perlu banyak-banyak juga lagunya kan. Apa? 5 lagu udah cukup kok jadi album. Iya kan udah ngeluarin EP yang sebelumnya kan 5 lagu kan. Yes. Terus gini nih, single terbaru nih ada perkembangan musik nggak yang kalian rasa dari perjalanan musik kalian? Apa sih yang membuat beda di single terbaru kalian? Pasti ada sih dari yang kemarin direkam itu kan udah lebih improve ya Mas ya kita kan. Jadi lebih belajar lagi. Kemarin nih rekaman kurang ini, besok dibenerin lagi. Lebih evaluasi sih kalau kita ya. Jadi dan menurut kita kemarin lagu yang terakhir direkam ini sudah cukup memuaskan sih kalau buat kita kan. Udah ditambah live kan, kalau kemarin yang lagu-lagu sebelumnya kan nuansa stringnya kan masih gambar gitu kan. Kalau untuk sekarang kan bener-bener bikin sendiri ya. Take sendiri, jadi lebih effortnya juga lebih lebih organik. Kayak beras. Lebih organik. Dari backing vokalnya juga sekarang udah digarap matang bener-bener. Jadi emang harapan untuk lagu yang sekarang yang baru ini tuh benar-benar yang benar-benar baru Mas, benar-benar evaluasi dari lagu kemarin dan berharapnya kita juga lebih baik juga kan. Oh, berarti waktu cari
pemain kontrabas emang nyarinya yang bisa nyanyi juga berarti ya? Oh, enggak Iya. juga sih Mas. Ya kan Atau harusnya- yang ada aja mungkin. Apa kebetulan mungkin. Oh, iya. Terus sebenarnya udah ada lagu lain yang udah terekam juga nggak sih setelah belum ya? Terakhir Belum ada, memang Mas. di Sleman itu ya. Baru ini yang paling baru di Sleman yang kita rekam. Oke. Terus ini pasca rilis nih next project apa sesuatu yang pengen dibikin sama Arsa Wastu mungkin mau bikin Apa? Paling video sih itu untuk di Sleman mungkin ya biar penonton YouTube kan sekarang banyak Mas ya. Masa-masa sekarang kan banyak ya orang yang di YouTube selain di Spotify ya. Jadi pengennya lagu kita juga ada di YouTube. Emang jalan pintasnya emang bikin video lirik gitu kan. Tapi mungkin agar lebih bagus lagi langsung video klip dan itu memakan waktu yang lebih lama dari video liriknya gitu ya. Oh iya BTW kalian kalau latihan di mana ya? Di kontrakan itu Mas. Di kontrakan itu ya? Jadi Oke. Wah, ngirit juga itu ya. karena akustik. Di konten-konten YouTube kadang bikin nggak kalian kayak semacam live studio atau Bisa gimana jadi konten gitu? juga Itu loh bisa jadi konten juga. Kalian latihan, prepare-nya. Kalau di YouTube Arsa Wastu itu yang jadi konten selain video lirik itu ada waktu kita live perform. Oke. Ada yang teman-teman yang bantu merekam kan. Jadi ya udah kita coba upload buat konten aja gitu Mas. Menarik Soalnya masa. juga kan menurutku juga pakai instrumentalnya itu juga jarang dipakai orang juga kan. Kan kalau band itu kan ya gitar, bass, Yeah. drum gitu. Kalau ini kan ya unik gitu loh. Bisa jadi. Mungkin boleh juga tuh sekali-kali latihan. Terus sama Dijadiin konten mungkin YouTube. yang jadi pertanyaanku adalah apakah Arsa Wastu itu mempunyai pesan buat pendengar Arsa Wastu gitu loh dari lirik-lirik yang kalian sampaikan. Apakah kalian tuh pengen si pendengar tuh ngeh dengan apa yang kalian sampaikan? Kira-kira. Setiap lagu pasti punya pesan yang beda-beda ya. Tapi kita nggak memaksa orang untuk menangkap pesan itu secara mutlak sih Mas. Karena kan ya Biar menalar sendiri. iya biar gitu ya. nalar sendirilah orang dengerin contohnya di Sleman orang udah paham wah ini mah tentang perpisahan di daerah Sleman gitu yang memang banyak orang mahasiswa di sana begitu. Kalau lagu terus berjalan ya Rizky juga tadi udah jelasin ya ini lagu untuk orang-orang yang punya masalah udah jalanin aja gitu. Nanti juga ketemu jalan keluarnya gitu. Kayaknya pendengar sekarang sudah lebih pintar sih. Dia akan menafsirkan sendirilah lagu-lagu tersebut cocok untuk didengarkan mereka di saat apa gitu, kondisi hati sedang apa gitu. Sedang. Terus ini nih kalau menurut kacamata Arsa Wastu gimana nih perkembangan genre yang kalian geluti sekarang? Maksudnya kalian kan Malu Mas, gak usah malu. kalian kan istilahnya bareng sama genre folk itu ya yang sekarang perkembangannya gimana dan Arsa Wastu menyikapi itu gimana gitu? Perkembangannya sekarang apa ya? Banyak juga ya band-band yang sewarna sama Iya, kita yang gitu bermain kan. di genre ini cukup banyak. Dan Arsa Wastu pun juga masih tetap berusaha juga Mas nyari jalan biar gimana sih kita bisa eksis terus nih gitu. Iya, iya. Karena emang semakin hari juga nggak usah di Indonesia lah, di Jogja udah berapa banyak kan band yang sewarna ini, segenre sama kita kan. Iya. Gitu. Jadi kayak semua genre itu ada pasarnya sebenarnya kayak gitu. Iya, betul. Dangdut ada, punk ada nih, pop ada. Jadi kita sebenarnya untuk pemusik itu nggak usah yang akhirnya dia kayak mempelacurkan dirinya untuk mendapatkan pasar itu. Kita konsisten aja yang penting kita yakin semua tuh pasti ada yang dengerin kok. Iya. Nggak mungkin satu kayak komunitas folk kayak gitu. Dia pasti dengerin itu dan dia juga punya dengerin pasti dia juga dengerin pop nih, rock juga nih. Jadi kayak semua tuh ada yang dengerin. Jangan takut kayak ini bakal hilang nih. Nggak mungkin hilang kok. Pasti ada cuman tidak di post di up di media dan lain-lain kayak gitu aja sih sebenarnya. Iya. Tapi kemungkinan tren kan bisa turun ya. Nah, Kemungkinan. ketika mungkin tren folk itu turun, kira-kira kalau itu terjadi Arsa Wastu akan kayak gimana nih bentuk musiknya? Kita mencoba untuk menaikkan folk itu lagi.
terlalu pede ya kita. Kita terlalu pede. Yang penting yakin. Yang penting Tapi yakin. sebenarnya kuncinya di karakter sebenarnya. Iya, Ketika karakternya kuat tuh akan terus sebenarnya. Dan Meskipun trennya udah lewat ya. Iya. Konsisten ya Mas ya. Iya. Konsisten karakter akan terbentuk. Dan kita juga banyak juga kan Mas band-band yang lawas-lawas gitu mereka tetap kayak gitu dan Iya. oke-oke aja gitu kan. Iya. Jadi kita semoga lah tetap Contoh. jalannya ini. Contoh kayak kemarin kan kayak di acara event musik ini kita nyebut band lain aja nggak apa ya. Kayak contoh Raja, kita udah nggak pernah dengerin Raja kan. Tapi dia off airnya juga masih ada dan dia pendengarnya juga masih banyak, yang nonton masih banyak. Oke. Iya. Kayak gitu sih contoh-contohnya kayak gitu sih. Iya. Iya, menarik Tinggal sekali. konsistensi. Karena ini sudah di penghujung acara, Iya. kita template ya Mas ya. Ini kan adalah sosial Tapi media mungkin mereka. mereka mau pesan Oh iya, sesuatu mungkin ada lagi nggak? Ada sesuatu yang yang perlu harus disampaikan diutarakan lagi mungkin. nggak? Yang belum kita kulik nih. Monggo. Ya mungkin penonton juga harus tahu gitu yang kita. Pesan-pesan untuk penonton dan pendengar Radio Sukamti pada malam hari ini, support terus band-band lokal Yogyakarta maupun Indonesia, tonton gigsnya, beli tiket konsernya, dengerin karya-karya mereka, apresiasi, pokoknya support teruslah musisi-musisi Indonesia gitu. Oke. Betul. Oke. Yang lain menambahin Rizky, Vino? Apa ya? Ya kayak gitu sih sebenarnya. Sama ini sih jangan takut berkarya, jangan takut memulai hal-hal yang baru. Iya. Jangan takut terus apa ya, jangan terlalu mendengarkan orang oh kayak gini nggak cocok, enggak lah, dijalanin aja yang mau dilakukan. Gitu. Gini ada lagi nih. Mungkin kayak orang yang saya pengen berkarya tapi saya bingung berkarya apa ya. Jadi segala sesuatu pikiran yang ada itu tulislah. Biasakan menulis. Karena kadang-kadang kita menangkap punya ide itu nggak bisa direncanain. Kita contoh lagi ngobrol kayak gini, punya ide nih, sebisa mungkin cepet kamu tulis, jangan ntar aja nulisnya, ntar aja nggak usah. HP sekarang bisa buat nulis juga kok. Kayak gitu sih. Jadi ketika udah sekian waktu berselang tuh tetap ada dokumentasi idenya. Iya, ketika bisa suatu- kita baca-baca lagi kayak gitu Kita sih. produktif ya Mas Oke. ya. Oke, terima kasih Arsa Wastu udah mampir ke Gelora dan Rama. Sukses selalu dengan proyek-proyek berikutnya. Yes. Ya, dan kita harus pamit Mas Reno. Kita jumpa lagi Iya. minggu depan mungkin. Ya, kita bahas dulu ya. Kita bahas dulu ya. Soalnya ini mulai agak ini nih, kita perlu social distancing Ya. dan partial Dengan lockdown keadaan atau gimana saya nggak tahu Ya. kejadian yang akan terjadi minggu depan. Tapi ya kita pamit dulu untuk edisi kali ini dan kita tutup dengan performance dari Arsa Arsa Wastu dengan terus berjalan. Ya. Ya. Tetap sehat ya teman-teman. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Stay safe. Berjalan, nikmati alam berjalan, tenangkan hati berjalan tanpa hentiku berjalan. Pagiku berjalan di antara embun sinar sang mentari hangat dalam hati. Langkah-langkah kecil menjajaki bumi, hijau alam ini jangan kau lunturkan. Hu, hu, hu.
berjalan, nikmati alam berjalan, tenangkan hati berjalan tanpa hentiku berjalan, berjalan, temukan inti berjalan, tentukan arah berjalan, ku kan terus tuh berjalan. Berjalan, nikmati alam berjalan, tenangkan hati berjalan tanpa hentiku berjalan, berjalan, temukan inti berjalan, tentukan arah berjalan, ku kan terus tuh berjalan, berjalan, ku kan terus tuh berjalan, 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 berjalan.